around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Thierry Henry jadi alasan panasnya rivalitas Manchester United Arsenal era 2000-an. Sengitnya persaingan antara Manchester United dan Arsenal di Liga Inggris terutama awal dekade 2000 rupanya semakin panas usai kedatangan Thierry Henry. Striker legendaris asal Prancis tersebut membuat The Gunners punya kualitas squad yang bisa menyaingi di Red Devils kala itu. Hal ini diungkapkan sendiri oleh mantan manajer United Sir Alex Ferguson. Karena Henry pula, ia merasa jika relasi dan rivalitasnya dengan Arsene Wenger expose Arsenal juga menjadi toksik. Terbukti persaingan tidak sehat tersebut melahirkan sejumlah momen ikonik dalam duel Manchester United versus Arsenal. Contohnya saja Pizzagate atau Battle of Old Trafford. Akan tetapi, kini kedua pelatih legendaris sudah menanggalkan itu semua. Setelah lepas dari dunia adu taktik, Ferguson dan Wenger justru saling menghormati. Sir Alex Ferguson bahkan menilai sang rival tetap hebat walau hanya 3 kali memenangi Liga atau 10 lebih sedikit darinya, karena ada musim tak terkalahkan di 2003-2004. Aku memenangi Liga Inggris 13 kali namun tidak satupun yang bersih dari kekalahan. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh Arsene, papar Ferguson saat tampil dalam film dokumenter Wenger berjudul Arsene Wenger Invincible. Hubungan kami sempat tidak sehat. Dalam balapan, Anda akan selalu melihat kesepian untuk melihat siapa yang berada di belakang. Saat ada yang menyusul, maka Anda pun berusaha untuk lebih cepat, cetusnya. Perubahan besar terjadi saat Arsenal membeli Thierry Henry. Ia adalah pemain fantastis dengan banyak gol. Arsenal pun menjadi tim yang cukup baik untuk mendahului Manchester United, tambahnya lagi. Pengaruh besar Henry tak dipungkiri memang salah satu pemain terbesar yang pernah merumput di Liga Inggris. Padahal sebelumnya ia dibeli dari Juventus pada musim panas 1999 dengan status winger gagal. Dia datang ke Highbury hanya karena punya sejarah dan kedekatan personal dengan Wenger yang sama-sama pernah membela AS Monaco. Akan tetapi Arsene Wenger lantas membuktikan bahwa Thierry Henry memang seorang bintang dengan menggesernya ke posisi penyerang tengah. Meski sempat lambat panas, pemain asal Prancis tersebut sukses mengemas lebih dari 370 penampilan, 220 gol, dan 100 assist dalam kostum Meriam London. Kepergian Henry dari Arsenal menuju Barcelona 2007 praktis juga mengakhiri dominasi mereka di Liga Inggris. Hasilnya, Manchester United dan Ferguson sempat nyaris melaju tanpa lawan sepadan hingga sang Gaffer Skotlandia memutuskan pensiun pada ujung musim 2012-2013. Sudah, lupakan Arsenal. Guendouzi ingin permanen di Marseille. Matteo Guendouzi tampaknya sudah siap melupakan dan meninggalkan Arsenal secara permanen. Dia mengaku nyaman bermain untuk Marseille di Prancis. Guendouzi direkrut Arsenal dari Lorient pada tahun 2018 lalu. Saat itu dia sempat jadi pemain andalan Unai Emery. Sayangnya, si pelatih dipecat setahun kemudian. Gelandang Prancis ini lantas mulai kesulitan di bawah Mikel Arteta. Guendouzi punya masalah kedisiplinan dan Arteta memutuskan untuk meminjamkannya ke Marseille. Guendouzi menemukan kembali permainan terbaiknya bersama Marseille. Meski masih terikat kontrak bersama Arsenal hingga tahun 2023, Guendouzi mengaku tidak berminat kembali. Saat ini saya masih dipinjamkan dan masih terikat kontrak saya di Arsenal. Namun saya fokus penuh pada apa yang saya lakukan bersama Olympique de Marseille, ungkap Guendouzi dikutip dari Goal. Dan betul, Marseille adalah klub yang saya inginkan untuk dia sudah lebih dewasa, permainannya juga lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Sudah ada diskusi antara saya dan pihak klub sebelum bergabung dan saya merasa sangat nyaman di sini, sambung Guendouzi. Karena itulah saya ingin terus bersenang-senang di Marseille, tandasnya. Kenyamanan Guendouzi di Marseille dapat dilihat dari kontribusinya di lapangan. Musim ini dia sudah mencetak 3 gol dan 3 assist dari 13 penampilan. Arsenal kontak Juventus untuk boyong Kulusevski. Arsenal sedang berburu pemain jelang pembukaan bursa transfer musim dingin. Meriam London dikabarkan sudah menghubungi Juventus untuk membawa Dejan Kulusevski.
Arsenal masih mau memperkuat tim pada Januari 2022. Striker Fiorentina Dusan Vlahovic adalah target utama Merah London untuk meningkatkan daya ledaknya di lini serang. Keinginan Arsenal itu belum berjalan mulus karena agen Vlahovic dikabarkan tak mau membuka pembicaraan dengan klub asal London Utara tersebut. Demi berjaga-jaga gagal mendapatkan Vlahovic, Arsenal membidik pemain lain. Pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Arsenal telah menghubungi Juventus untuk memboyong Kulusevski. Belum diketahui rencana Arsenal ini untuk membeli atau sekadar meminjam. Juventus menebus Kulusevski dari Atalanta senilai 35 juta euro plus bonus 9 juta euro pada awal tahun 2020. Dia kemudian diperkenalkan ke publik sebagai bagian Bianconeri pada pertengahan 2020. Winger asal Swedia itu tidak langsung nyetel bersama Juventus besutan Andrea Pirlo. Dia harus berjuang keras mendapatkan tempatnya dan akhirnya mampu tampil 47 kali di musim debutnya. Nah, Juventus saat ini dilatih oleh Massimiliano Allegri. Kulusevski masih belum terlihat sebagai pilihan utama karena kerap tampil sebagai pengganti dari 15 penampilannya. Jika mau melepas pemain berusia 21 tahun itu, Juventus diperkirakan bakal meminta harga di atas modal yang sudah dikeluarkan. Hal tersebut dipicu karena peminat adalah klub asal Inggris yang punya finansial kuat. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.